Perkenalkan, nama saya Arman Ditya Pramana. Saya nomor absen 6 dan saya dari kelas KIA. Saya akan mempresentasikan tugas kerja saya, yaitu tentang seni sastra. Selamat menyaksikan. Pengertian seni sastra. Seni sastra merupakan gabungan dari dua kata, yaitu seni dan sastra. Seni artinya perasaan manusia yang memiliki nilai keindahan. Sedangkan sastra artinya pedoman atau perintah yang berupa teks maupun suara. Jadi, kesimpulannya, seni sastra merupakan tulisan atau cerita yang berasal dari ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai-nilai keindahan. Ciri seni sastra. Seni sastra terbagi dua bagian. Yang pertama prosa, yang kedua puisi. Pengertian puisi atau prosa. Pertama adalah prosa. Prosa merupakan karya sastra yang berupa bahasa yang tidak terikat dengan diksi, irama, dan rima. Kemerduan bunyi atau kaidah. Contohnya majalah, novel, surat kabar, dan jenis media lainnya. Prosa terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama prosa eksposisi, yang kedua prosa argumentasi, yang ketiga prosa naratif, yang keempat prosa deskriptif. Pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata pilihan. Puisi juga dapat meningkatkan kesadarannya melalui bahasa yang bermakna khusus. Contohnya sajak, pantun, dan balada. Ciri-ciri seni sastra. Yang pertama, seni sastra berupa bahasa. Yang kedua, seni sastra berupa ungkapan perasaan. Yang ketiga, seni sastra yang disajikan dalam gagasan atau nilai. Unsur intrinsik seni sastra. Yang pertama, tema atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Yang kedua, karakter atau perwatakan atau yang disebut tokoh dalam cerita. Contohnya, bawang putih dan bawang merah. Si bawang putih merupakan orang yang baik dan rendah hati. Sedangkan si bawang merah merupakan orang pemarah, sombong, dan sifat jelek lainnya. Yang ketiga, setting atau latar, yang berarti keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Yang keempat, plot atau alur, yang disebut juga jalan cerita dalam karya sastra. Alur terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, alur maju dan alur mundur. Yang kelima, konflik, permasalahan yang dialami karakter dalam cerita. Konflik harus ada dalam cerita, karena konfliklah yang menjadikan cerita itu menarik. Yang keenam, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Setiap cerita pasti ada pesan moral atau amanat. Yang ketujuh, sudut pandang, penggambaran karakter tokoh oleh penulis dalam cerita. Fungsi seni sastra. Pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai pesan moral. Yang ketiga, melestarikan budaya. Dan yang keempat, sebagai sarana pendidikan. Yang terakhir adalah manfaat karya sastra. Yang pertama, menunjukkan kenyataan hidup melalui kisah yang dibuat. Yang kedua, memperkaya rohani penikmatnya. Yang ketiga, karya sastra suatu negara juga dapat terkenal di negara lain, karena karya sastra juga akan tetap hidup meski telah ditulis berabad-abad yang lalu. Yang keempat, bahasa yang menarik, karena karya sastra akan menggunakan kalimat yang santun serta sopan dan harus menarik. Membuatnya akan melekat pada penikmat sastra tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.